Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai kuasailah diri dan jadilah tenang. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mohon biarlah kuasa hikmat daripada Tuhan boleh menolong, menyertai kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Bunyinya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudaraku, kita sekarang ini sedang hidup di zaman akhir atau penghujung zaman. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Tanda-tanda zaman yang digenapi dengan cepat itu menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari yang genting dan penting, secara bertahap tapi pasti. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di zaman akhir ini juga ada semakin banyak pengajar sesat dan nabi palsu yang bermunculan. Bahkan makin banyak orang yang tidak takut pada Tuhan. Banyak manusia yang murtad yang mulai meninggalkan Tuhannya untuk mencari Tuhan lain. Baik itu rasio, ilmu pengetahuan, hingga ilmu gaib. Kejahatan yang merajalela, di mana-mana ada kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Bencana alam dan peperangan terjadi di seluruh dunia. Hasilnya dunia dilanda ketakutan massal. Coba bayangkan saudara, siapa yang tidak takut kalau mengalami hal yang demikian? Keadaan sulit dan menderita dapat menimbulkan kepanikan, membuat orang tidak lagi menguasai diri dan tidak berpikir panjang. Keadaan inilah yang tengah dihadapi umat pada saat itu. Umat mengalami ketakutan akan datangnya akhir zaman, yaitu hari Tuhan yang sudah dekat. Hari kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya, di mana pada hari itu Tuhan Yesus akan datang menjemput orang yang percaya kepadanya dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Hal inilah saudara yang membuat mereka tidak dapat berpikir panjang. Kegelisahan mereka bertambah besar karena mereka pada saat itu juga sedang mengalami penderitaan akibat mengikuti Kristus. Menanggapi hal ini, tidak sedikit jemaat pada saat itu melakukan tindakan yang bodoh dan aneh, sehingga sebagian ada yang menjual harta milik dan menghambur-hamburkannya dan hidup berfoya-foya karena tinggal sesaat lagi hari Tuhan akan datang. Sebagian tidak bekerja lagi karena mereka berpikir untuk apa sih mereka bekerja atau Tuhan segera datang. Hal ini pernah terjadi di negara kita Indonesia tahun 2000 pada saat itu kasus Bale Endah, di mana mereka mengatakan bahwa Tuhan akan segera datang, bahkan jamnya juga diberitahukan kepada mereka. Disinilah Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat berharga. Justru seharusnya pemberitaan tentang akhir zaman membuat orang untuk semakin menguasai diri, tetap tenang dan dapat berdoa menunggu kedatangan Tuhan. Bagi Rasul Petrus, saudara, justru karena hari Tuhan itu segera datang dan akhir dari segala sesuatu akan segera datang, maka harus dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Harus dipergunakan untuk berdoa dan tetap melakukan hal yang baik meskipun berada di tengah penderitaan.
dan harus juga bisa menjaga dan menguasai diri agar tetap tenang dan tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan dan perbuatan dosa. Sebab kalau mereka tidak melakukan hal yang demikian, bisa saja perasaan mereka menjadi perasaan yang kurang bagus, sehingga membuat mereka putus asa. Kalau mereka putus asa, bisa membuat mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan akan menambah penderitaan mereka. Jadi mereka tidak boleh main-main. Mereka tidak boleh berleha-leha dengan waktu yang ada. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal yang demikian. Karena hari Tuhan segera datang dan seluruh umat diingatkan untuk siap siaga, waspada dan waspada. Ya, ada dua hal yang perlu kita waspadai dalam perenungan kita kali ini, yaitu yang pertama, kuasailah dirimu. Kata menguasai dalam bahasa Yunani berarti mengontrol terus-menerus dengan keras. Jadi menguasai diri yang dimaksud artinya mengontrol diri terus-menerus dengan keras. Jadi jangan biarkan hal lain masuk mengganggu kita, tapi kita perlu mengontrolnya dengan keras. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi Rasul Petrus di sini dia mau mengatakan bahwa dia pernah berada dalam kondisi yang seharusnya pada saat itu dia mampu menguasai diri di saat Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Namun akhirnya apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sama seperti Yesus nubuatkan bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Rasul Petrus pernah gagal untuk menguasai diri di tengah-tengah situasi ketakutan, kebingungan yang dihadapi, sama seperti situasi yang kita hadapi saat-saat ini. Jadi saya mengatakan penguasaan diri itu perlu agar kita tidak berkompromi terhadap banyak hal dalam menghadapi masa-masa sukar saat ini. Jadi penguasaan diri ini termasuk dalam salah satu yang menjadi bagian daripada buah roh. Yang berarti ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita lakukan dan kita perhatikan. Ya, ada upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menguasai diri menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Alasan harus memiliki penguasaan diri karena manusia itu cenderung bereaksi spontan, bersikap reaktif, bertindak dahulu sebelum memikirkan terlebih dahulu. Ya, kita juga sering bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, penguasaan diri ini juga sebagai latihan iman dan dasar dalam pengembangan karakter kita. Amsal mengatakan bahwa Amsal 25 ayat 25 mengatakan, 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Beberapa contoh dalam Alkitab orang yang tidak menguasai diri, ya Abraham, di mana pada saat itu dia mengambil Hagar dan pada saat itu Hagar melahirkan Ismail yang memberi dampak bagi keturunan manusia di dunia. Musa pada saat itu memukul batu dengan tongkat 2 kali sehingga dia dihukum Tuhan untuk dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Ada Esau yang menjual harta kesulungannya karena makanan kepada Yakub. Ada Daud yang membunuh Uria agar mendapatkan Betseba istri Uria pada saat itu juga. Ada Kain yang tega membunuh adiknya karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Ada Saul yang melakukan apa yang harusnya tidak dia lakukan. Dia mempersembahkan korban bakaran yang bukan tugasnya pada saat itu. Ketidakmampuan seseorang yang menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari, saudara, atau sehari-hari, saya mengatakan bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran dalam rumah tangga. Di dalam kerjaan bisa menyebabkan orang itu kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Dan bagi anak muda-mudi, mereka bisa terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Dan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menyebabkan orang itu kehilangan
keluarga rohani, bahkan kehilangan semangat atau bahkan meninggalkan pelayanan. Ya, tanda seseorang memiliki penguasaan diri yang baik, ya, dia masih bisa bersikap baik pada seseorang yang membencinya. Dia mampu memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Dan juga dia tidak bereaksi berlebihan atas segala kemenangan dan kegagalan yang dialami. Dia menyadari bahwa Tuhan pasti memiliki tujuan dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Dia juga menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Dia mampu bersikap positif bahkan dalam keadaan buruk sekalipun. Bahkan dia bisa tetap tenang meski di bawah tekanan sekalipun. Dan dia juga tidak ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jadi saya mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai kita ini dengan luar biasa. Namun apabila tidak ada penguasaan diri, maka pada akhirnya akan menjadi olok-olokan, cemoohan, dan menjadi sandungan bagi orang lain. Tuhan mau supaya kita belajar dan bertumbuh dalam penguasaan diri. Sebab ketidakmampuan menguasai diri dapat merusak diri sendiri. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sebab itu mari kita belajar dan terus bertumbuh di dalam penguasaan diri, supaya fokus kita ini tidak pada masalah yang sedang kita hadapi, tapi fokus kita dapat kita arahkan kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Kita harus dapat mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan yang sejati. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong dan memampukan kita untuk kita bisa menguasai diri. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jadilah tenang. Ya, jadi tenang adalah kebutuhan semua orang. Jadi tenang ini adalah kebutuhan semua orang. Jadi tanpa ketenangan orang tidak mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Yesaya 30 ayat 15 bagian B mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Hal tersebut saya mengatakan bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup yang terjadi saat ini. Kata tenang dalam versi bahasa Yunani yang digunakan dalam penulisan ayat ini mempunyai arti waras. Jadi dia sehat dalam pikiran, dia bisa berpikir jernih dan bersih. Melihat makna ini, saudaraku, dapat kita pahami bahwa zaman akhir ini banyak manusia yang hidup dalam keadaan yang tidak tenang atau tidak waras, dan membuat kehidupan manusia itu berubah secara drastis, di mana kondisi tidak tenang, tidak waras. Semacam ini atau hal ini akan bisa membuat mereka itu, saudaraku, tidak dapat berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang itu tidak tenang dalam menjalani hidup ini. Bisa jadi masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Ya, sampai kapanpun dunia ini tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Karena itu rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati kita. Artinya sedahsyat apapun badai gelombang menerpa, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Dengan kata lain, walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, Tuhan selalu siap menolong tepat pada waktunya. Jadi orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi yang namanya persoalan.
Kita seringkali dikalahkan oleh masalah. Bukan karena kita itu terlalu lemah atau masalah kita terlalu berat seperti Goliat, tetapi karena kita sendiri panik, kita gugup, cemas, khawatir, dan takut ketika menghadapi masalah atau persoalan. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikir yang negatif, dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Rasul Petrus menasihati kita di dalam nats yang kita baca tadi, mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya mengatakan orang yang tenang dalam doanya bukan hanya dia menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga dia mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita ini? Kalau kita tidak tenang dalam hidup ini, habislah kita. Kita bisa gila, dan rumah sakit jiwa sudah siap menampungnya. Sebab itu kita perlu hati-hati, waspada dan waspada. Ya, akhir dari renungan ini saya mau katakan, jika kita sudah bisa menguasai diri dan tenang, maka kita dengan leluasa bisa berdoa. Doa adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini, yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana saudara dan saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Ingatlah saudaraku, orang yang tenang saudaraku, dalam doanya bukan hanya saja tadi saya katakan menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi kunci untuk kita bisa menguasai diri dan mengalami ketenangan adalah kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan, karena dialah sumber ketenangan dan keselamatan bagi hidup kita. Marilah kita menguasai diri kita, hidup kita, dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Biarlah kita yang mengatur waktu dan bukan waktu yang mengatur kita. Kita arahkan hati kita hanya kepada Allah, karena hanya dalam Dia saja ada ketenangan dan kita dapat berkomunikasi dan merasa dekat dengan Allah. Kiranya firman Tuhan Yesus ini boleh memberkati kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Dan kami juga Tuhan mohon supaya Engkau memberikan kami kuasa-Mu supaya kami mampu mengalahkan setiap ketakutan dan kegelisahan yang ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.